Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026. Kita kembali lagi dengan penalaran matematika gitu ya. Udah mau lebaran, perkuat juga materi-materi SNBT kalian. Gue tidak mau bilang oke, beratkan ke penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau pengetahuan umum. Itu kalian harus mencari tahu, benar-benar mencari tahu nilai mana ya yang memang bisa dipertimbangkan kampus untuk jurusan kalian. Ya, misalkan akuntansi. Apa nih yang kuat di akuntansi biar bisa keterima? Pengetahuan kuantitatif kah? Kayak gitu, atau penalaran matematika kah gitu. Jadi perkuat di bagian yang sesuai dengan jurusan kalian. Gue yakin kalian sudah mencari tahu, dan gue pun sudah memberikan tipsnya di video konten di channel gue gitu ya, silahkan ditonton gitu. Jadi perkuat, tapi jangan meremehkan materi-materi yang lain, karena kita juga nggak tahu penilaian kampus itu yang pertama apa. Filter secara keseluruhan skor, atau langsung melihat mana nih yang cocok untuk di jurusan. Misalkan gue ngambil, misalkan kampusnya mengambil penalaran matematika yang paling tinggi untuk jurusan akuntansi di Universitas X gitu. Kita nggak tahu ya, itu kebijakan kampus masing-masing. Jadi perkuat materi yang menunjang jurusan kalian, tapi jangan meremehkan materi-materi yang lain. Aman saja, gue temanin. Jadi langsung saja kita ke part 2 penalaran matematika series SNBT 2026. Nah, di nomor 6 ini dengan cerita yang sama dengan part sebelumnya ya, karena berlanjut bersambung dengan pertanyaan yang berbeda. Yang kemarin itu sudah tentang harga gitu ya. Gua scroll dikit tentang biaya gitu, tentang pernyataan juga. Nah, dengan cerita yang sama gitu, persoalan yang berbeda. Kita baca soalnya. Ini mengulang, ini pernyataan mengulang ya. Pernyataan mengulang. Jika ketebalan cor beton seluruh bagian sama, yaitu 25 cm, kita samakan menjadi 0,25 meter. Berapa sak semen untuk ukuran 50 kg? Nah, dikatakan 50 kg sak semen, satu sak semen ada 50 kg, itu bisa mengecor setebal, sevolume gitu ya, setebal biasanya bicaranya, yaitu 0,24 meter kubik. Nah, kayak gitu. Jadi nih 50 kg itu bisa mengisi volume 0,024. Ya, paham? Nah, kita butuh berapa? Nah, di sini penalaran dijalankan. Yang kita cor itu adalah 200 kali 1,8 meter dengan ketebalan 0,25. Karena dikatakan nih, mana di sini? Beton cor, menggunakan beton cor sepanjang 200 meter. Dengan konstruksi panjang jembatannya 75 meter emang panjangnya, tapi lebarnya 1,8. Yang kita perhitungkan adalah total bagian yang bisa dicor, yaitu ini 200 meter. Misalkan jembatannya di sini nih 75 gitu. Tapi lebarnya kan sama nih 1,8 ya. 1,8. Berarti kita ngitung volume yang dicor itu adalah 200 kali 1,8 kali 0,25 ya, atau langsung 1/4 gitulah. Berarti kan jatuhnya 50 kali 1,8 itu adalah 90 meter kubik gitu kan ya, 90 meter kubik. Nah, selanjutnya dari 90 meter kubik ya, itu kita hitung menjadi dibagi ini 0,024. Berapa? 3.750 sak. Kalau ditanyakan kilogramnya ya kali aja 50 kg. Tapi yang ditanyakan adalah berapa sak. Gitu ya. Aman banget, coba dihitung ulang ya. Nah, nomor 7 nih, soalnya beda nih. Kita baca. Luas lahan taman yang dicat. Oke, yang dicat. Bagian mana nih yang dicat nih, Besti? Kita lihat dulu. Area untuk pejalan kaki akan dicat. Nah, area pejalan kaki. Berarti kita fokus ini. Yang bakalan dicat tuh yang ini nih.
Nah, ditanyakan luasnya. Bagaimana menghitungnya? Kita membutuhkan lingkaran besar yang dikurangi lingkaran kecil. Ini kita gabung. Jadi kan ngebentuk lingkaran nih jatuhnya. Mana nih? Gue buat ada lingkaran, ceret. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Kenapa gue buat lingkaran kecil, lingkaran besar? Karena potongan di pinggir-pinggirnya itu, pinggir taman, disatukan itu membentuk lingkaran gitu. Jadi nggak usah ngitung setengah lingkaran dikali 2, nggak usah ya. Itu gabungin aja, itu jadi luas lingkaran. Yang dihitung berarti yang ininya. Yang dihitung ininya dulu pertama, seret. Caranya adalah luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil. Kita hitung lingkaran besarnya itu berapa. Rumusnya adalah PR kuadrat ya. Lingkaran besarnya itu jari-jarinya jatuhnya 7 ya. Karena ini ke sini nih. Nah 7 ini yang ditanyakan 7 itu 7 ini 7 meter. Nah ini 3,5. Otomatis lingkaran besarnya kalau ke sini pusatnya itu adalah 7. Ya tidak? Benar banget. Berarti 7 kuadrat kurangi pi kali 3,5 kuadrat. Kita langsung hitung, nggak usah dikeluarin biar lebih gampang. Ini lebih gampang perhitungan seperti ini. Nah, ya kan dikurangi 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Ini bisa dicoret nih. Ini jatuhnya 1, ini 2, seret ini 11. Nah, seret ini 22 kali 7 adalah 154 dikurangi dengan 38,5. Hasilnya adalah 115,5 gitu. Nah, 115,5 ini untuk lingkaran aja. Nah, yang ini kita hitung juga nih. Persegi panjang. Persegi panjang 3,5 kali 10 kali 2 karena persegi panjangnya ada 2 nih. Nah, jebrut ada 2 ya kan? Berarti 35 kali 2 70. 70 tambah 115,2 adalah 185,5. Aman banget. Kita yang sama, persoalan beda. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian rumput. Berarti yang ditanami rumput tuh yang mana? Area bermain. Berarti kita ngitung ini nih. Kita ngitung ini. Luas lingkaran kecil. Luas lingkaran kecil itu pi, ya udah langsung ya 22/7 gitu ya, kali 3,5 kuadrat nih. Tadi udah dihitung. Kali 3,5 kuadrat adalah 38,5 untuk lingkarannya. Untuk perseginya, persegi yang di dalam itu berarti 7 kali 10. 70. Nah 70 jadinya totalnya ini 108,5 kali 20.000. Jadinya 2.170.000. Wow, nggak ada pilihan jawaban ya. Kalian harus menghitung benar-benar berarti ya. Tidak boleh menebak-nebak. Kayak part sebelumnya, nggak boleh. Selanjutnya dengan soal cerita yang sama. Biaya untuk pembelian pohon ketapang. Pohon ketapangnya ditanam di mana? Ditanam di sekeliling luarnya. Berarti yang ini nih. Berarti keliling lingkaran besar ya, ditambah 10 meter gitu ya. Kan ini 10 meter. 10 meter. Ini 10 meter berarti 10 meter kali 2. Oke, keliling lingkaran besar dulu. Yaitu pi kali D. Ya kan? Kali diameter. Langsung 22/7 kali 14. 44 ya. Terus ya udah langsung tambah 20. Ini adalah panjang luar yang 10 meter itu gitu. 20 ya tambah 64. Ya udah 64 kali 70.000. Emang gak usah dibagi, jaraknya 1 meter. Kecuali 2 gitu jaraknya. Kalau jarak misal jaraknya 2 meter. Berarti masih dibagi nih 64 bagi 2. Yaitu 32. Berhubung jaraknya 1 meter. Masih mau menghitung juga. Jadinya 4.480.000. Banget mahal ya. Nggak apa-apa.
Nah, di nomor 10 ini kita langsung ke pernyataannya. Hasil penjualannya yang diperoleh Pak Sulman dari buah apel. Ya udah, kita perhatikan buah apel. Buah apel sebanyak 45 kg, tetapi ada yang busuk 1/15 selama 2 hari. Oke. Berarti ini selama 2 hari udah habis ya. Dalam 2 hari terjual habis. Berarti yang terjual apel yang terjual itu sebanyak 14/15. Karena 1/15-nya rusak atau busuk tadi. Ini dikalikan dengan berapa totalnya tadi? 45 ya. 45. Nah, ini 3 kali 14 yaitu 42 ya. 42 dikalikan berapa harga apel? 29.000. Pendapatan apel 42 kali 29.000 yaitu 1.218.000. Ini udah bener. Selanjutnya, keuntungan Pak Sulman dari penjualan buah naga. Nah, buah naga rusaknya itu 3,3%. Ya. Berarti rusak buah naga itu 3,3% dari 33 kg diambil 3,3%, sekitar 1 kilo ya. Berarti yang dijual itu apa ini? Buah naga? Ya, buah naga itu adalah 32 kali berapa? Kali 30.000. Ya kan, jadinya 960.000. Dengan modalnya adalah 907.500. Ya udah, 960.000 kurangi 907.500, 907.500. Ini berapa persen? Untung buah naga persen. Sekitar 5, sekian lah ya. 5, sekian. Berarti salah, terlalu jauh ya. Jarak 0,6% saja dalam keuntungan itu udah jauh loh ya. Ya. Persentase keuntungan yang didapatkan Pak Sulman dari penjualan mangga, apel, dan buah naga. Berarti kita ngitung mangganya. Jual mangga dulu berapa? Jual mangga dulu. Yang busuk buah mangga itu 2,5 dari 38, ya berarti yang kejual adalah 35,5 ya kan, dikalikan buah naganya buah mangga tuh 17.000 berapa? 603.500. Nah, di total jual buah itu adalah 1.218.000 ditambah berapa tadi? 960.000 ditambah 603.500. Nah, ini totalnya adalah 2.781.500 dengan modalnya berapa nih? Di atas nih. Kelihatan nggak? 551.000 ditambah 1.125.000 ditambah 907.500 sama dengan 2.583.500. Nah, berarti total untung persentase ngitungnya sama ya. 2.781.500 kurangi 2.583.500 per 2.583.500 kali 100. Sebenarnya kali 100% ini nggak berguna sih, tapi nggak masalah. Nah, ini sekitar 7,66% gitu. Benar ya berarti. Selanjutnya keuntungan dari buah naga. Keuntungan dari buah naga tadi kita udah hitung ya 5%.
salah.